Kan Niki mungkin Laura sendiri udah ketemu bapaknya belum? Kan banyak netizen yang mempertanyakan. Kenapa mau tahu Iya. ketemu bapaknya atau enggak, kan bukan urusan netizen. Kecuali netizennya biayain, ikut merawat, ya menyekolahkan, baru saya jawab. Niki, mungkin kondisi dari Laura sendiri seperti apa sih? Abang yang sering berkomunikasi. Kalau kondisinya alhamdulillah dia baik-baik saja ya. Yang kedua, dia sudah menjelaskan yang sebenarnya, itu aja. Terus beberapa kali banyak pertanyaan kepada saya tentang foto ada seorang laki-laki. Jadi saya katakan bahwa itu terjadi pada tanggal 30 hari Kamis dan juga hari Senin. Itu foto ada saya yang memfoto, dan ada juga orang kepercayaan Niki yang memfoto. Jadi jangan lagi ditanyakan bahwa itu adalah foto kapan. Itu foto yang paling baru pada tanggal 30 Januari dan hari Senin berikutnya, seperti itu. Banyak netizen yang bilang AI gitu bang. Banyak yang bilang AI gitu bang katanya. Apa itu? AI itu kayak editan gitu. Mana sama saya, kalau gimana sih, itu fotonya banyak sama saya. Ada satu teman-teman wartawan itu saya pernah lihatkan itu foto. Siapa ya? Dan pada saat saya ada di podcast itu saya lihatkan ini fotonya, foto yang terbaru. Sebetulnya itu tuh nggak usah dipedulikan ya, yang harus dipedulikan itu adalah sekarang Laura sudah sadar, ya mau Laura foto dengan siapapun, yang penting dia sudah sadar, dia sudah tahu apa yang dia lakukan kemarin adalah salah, ya sekarang udah sadar ya sudah. Mau dia foto dengan siapapun itu sudah tidak harus dipertanyakan lagi. Pak Niki juga kemarin sempat video call sama Laura, dan Fadel juga membuat story mundur dari Laura, mungkin seperti apa nih Kak Niki? Ya harusnya sih siluman itu memang harusnya sadar sedari dini ya, sebelum dia mendekati anak saya, Laura, waktu dia masih di UK. Laura kan sekolahnya di UK, kalian tahu kan. Harusnya kan dia tidak harus masuk gitu kan ke kehidupannya anak saya. Harusnya dia sudah mengencam pendidikan, dan sekarang harusnya dia sudah kuliah sebentar lagi kan. Karena masuknya siluman ini ya kan hancur semua masa depannya. Tapi ya sudah, yang berlalu biarlah berlalu, masih bisa ditolong. Yang penting Lauranya juga masih punya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Ya sudah, saya sebagai orang tua, apa yang anak saya mau selagi itu positif akan saya lakukan dan akan saya support sebagus mungkin. Kak, mungkin boleh update sedikit kegiatan Loli di sana seperti apa sih Kak? Kegiatannya banyak, dia belajar. Memang Laura ini kan seperti yang saya bilang, dia anak yang sangat pintar, IQ tertinggi, makanya dia bisa berangkat ke UK. Itu bukan beasiswa atau dibiayai negara, tapi dia ikut uji tes yang akhirnya nilainya bagus dan akhirnya bisa berangkat gitu ya. Jadi Laura sekarang di rumah yayasan ini yang swasta ini memang dia sendiri yang ingin belajar, bahkan dia pengen ada guru dari luar juga supaya dia tidak terlambat sama pelajaran-pelajaran yang kehilangan di tahun-tahun yang lalu. Niki, ngomongin soal UK tadi, katanya ingin mensekolahkan kembali Laura di luar negeri. Iya. Di tempat yang sama atau beda? Gimana Kak Niki? Tergantung tesnya ya, karena kan lewat tes lagi, jadi tergantung. Tapi memang di sana sudah disiapkan, kalau misalkan dapatnya di UK lagi ya sudah disiapkan, ada teman baik di sana yang memang akan menjaga, atau di mana negaranya pun belum tahu. Tapi kalau dia pilihnya UK atau dia pilihnya Amerika atau dia pilihnya Eropa, ya semua ada teman yang mau membantu untuk menjaga Laura di sana. Tetap di asrama kan Niki? Asrama. Lebih bersyukur nggak sih Kak Niki melihat keadaan Loli sekarang bisa dibilang jauh lebih baik Kak? Dia lebih tenang. Bersyukur iya, memang harusnya seperti ini kan. Cuman kan dari kemarin ini banyak yang menanggulangi, apa sih kalau ikut-ikutan itu, banyak yang nunggangin. Akhirnya namanya Laura masih labil di umur-umur segitu kan, pengen tahu banyak hal, tapi dia tanyanya mungkin sama orang yang tidak tepat, atau dia didekatkan sama orang-orang yang tidak suka sama saya sebagai orang tuanya yang ingin menghancurkan lewat anaknya. Tapi sekarang kan sudah ada di genggaman, terus Laura juga semakin kesini karena Laura juga sekarang udah bisa curhat sama Bang Fahmi. Dia sudah mengakui kesalahannya, dia tahu apa yang sudah dia lakukan, dia menyesal. Karena ya mungkin namanya manusia menyesal pasti di akhir, nggak mungkin di awal kan. Dia menyesal, harusnya dia sekarang sudah kuliah gitu kan, dia punya teman-teman yang bagus dulunya, sekarang jadi seperti ini ya sudah.
buat saya tuh apapun yang masih bisa diperbaiki ya sudah diperbaiki saja gitu. Berarti memang keinginan Loli cukup besar ya. Terkait rencana Laura nanti akan speak up, mungkin seperti apa nih Kak? Iya, setelah besok ya. Setelah besok. Itu Besok memang kalian harus datang. Itu memang keinginan dari Laura. Sebentar. Keinginan dari Laura sendiri atau seperti apa? Apa nih satu-satu? Keinginan dari Laura sendiri atau Keinginan, seperti apa? keinginan dari dia. Karena Laura ini melihat beberapa postingan orang-orang yang menurut dia kok begini ya, padahal harusnya nggak begini gitu. Jadi dia mau bicara sendiri tanpa ada paksaan, ya kan Bang? Akankah bertemu tatap muka dengan para media atau di video by video atau seperti apa sih nanti konsepnya sendiri? Itu teknis aja. Itu teknis nanti dikasih tahu. Pokoknya besok, tunggu besok. Kalau Kang Semir itu datang, ya baru akan ada press con. Tapi Kak Niki, punten, kenapa harus menunggu dari F dulu untuk Harus diperiksa. baru Logistik. Ya, Respon. kenapa? Itu strategi aja, nggak usah dicampurin. Saya suka hari ini mau bicara besok, itu kan nggak perlu ditanya kenapa harus besok. Yang jelas ada alasannya tersendiri untuk menyampaikan sesuatu. Jadi bisa testimoni, bisa juga press con, bisa juga melalui video. Dilihatlah nanti situasinya seperti apa. Yang jelas Laura sudah kembali menjadi anaknya Nikita Mirzani, itu yang terpenting. Nanti setelah selesai preskon, apakah nanti Laura akan tinggal bersama lagi dengan Kak Niki atau membutuhkan waktu lagi untuk di rumah yayasan? Kalau tidak ada hambatan, dia mau melakukan ibadah umroh dengan budenya. Mungkin reaksi adik-adiknya seperti apa nih? Kakaknya akan kembali lagi? Ya, bisa komunikasi kemarin lewat video call, ya menanyakan kabar, kakak Loli apa kabar, ya kayak gitu-gitu aja. Keinginan selain umroh apalagi sih Mi? Lewat mungkin cerita. Keinginannya mah banyak, tapi kan harus dipilih-pilih mana yang bisa dijadiin kenyataan. Dan fasilitas di rumah di yang sekarang seperti apa sih mungkin yang bisa Fasilitasnya rumah aman yang kemarin sama yang sekarang itu beda. Kalau yang kemarin kan di bawah naungan negara ya Bang. Ya. Jadi ya seperti itu, anak-anak mungkin di dalam situ kurang banyak kegiatan, akhirnya suntuk, sumpek. Kalau di sini kan swasta, memang bukannya sosokan, sok kaya loh pas segala macam, tapi memang Laura di situ dititipkan bayarnya juga bukan yang murah, ya 2 digit ya untuk ditinggalin di situ, belum lagi ekstrakurikulernya, belum lagi kalau dia mau melakukan kegiatan yang lain itu semua kita bayar. Terus juga manggil psikiater dari luar, dari rumah sakit yang besar itu juga bayar. Tapi benar gak sih Kak Rasman mau berusaha ketemu lagi sama Laura? Wah, Mustahil. mustahil. Kalau di sini mustahil. Kak, ada keterkaitan Bang Rasman kan sekarang lagi ke distract sama kasusnya dengan Hotman. Adakah keterkaitannya dengan perubahan Laura yang jadi lebih baik? Adalah beda urusan itu. Beda urusan itu persoalan pribadinya Laura sendiri, urusannya ada sendiri. Jadi nggak ada keterkaitannya. Karena urusan Laura ini kan urusan hukum dengan seseorang yang terlapor, ada namanya. Kalau itu kan urusan pribadi dengan Hotman Paris, jadi kita nggak ada kaitannya. Tapi faktor paling besar terhadap perubahan Laura itu Ya karena pendekatan setiap hari kita ajak bicara, ada psikiater juga, ada psikolog juga, semuanya. Ya alhamdulillah kali ini memilih orangnya tepat-tepat semua. Jadi perubahannya Laura menjadi lebih baik itu cepat. Ya, dan mungkin juga ya mungkin ditaruh di tempat yang lebih sejuk, kan di atas, kan dia dekat bukit ya Bang sekarang ditaruhnya. Jadi dapat udara yang sejuk, yang seger, mungkin juga bisa membuat pikirannya jadi lebih terbuka gitu. Lebih tenang. Apakah budenya juga termasuk berpengaruh? Oh iya, Bude itu alhamdulillah salah satu orang yang saya juga nggak tahu bahwa harus mengucapkan apa selain terima kasih, karena dia juga sangat amat membantu saya untuk proses Laura menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. memang ada campur tangan yang luar biasa dari Iya, sosok dari ibu. Bude Iya. dan Pak De. Oke. Berarti di luar kota ya Loli? Di luar kota. Oh di luar kota nggak di Jakarta? Ya. Kan pemilihannya harus di luar kota, tidak di Jakarta lagi. Apakah takut ada orang-orang yang akan datang? Nggak takut sih. Di rumah aman juga kan sebetulnya yang kemarin nggak bisa didatengin siapa-siapa. Cuman bisa kabur kan. Kalau di sini gede tinggi banget. Kalau mau kabur juga sulit, kecuali TNI mungkin yang udah latihan. Dan
menghindari hal tersebut akhirnya memilih di luar Jakarta? Kalau di Jakarta itu kan panas ya hawanya gitu. Kalau di situ kan sejuk, terus teman-temannya juga berbeda, bukan yang seperti di rumah aman sebelumnya kayak dicampurin sama siapa-siapa. Kalau di sini memang anak-anak yang membutuhkan pertolongan dari keluarga-keluarga yang memang bukan sembarangan, jadi dia punya teman berkomunikasi, tukar pikiran tuh jadi lebih apa ya namanya, Lebih terbuka lah. lebih terbuka gitu, jadi nggak mandek otaknya gitu, karena ada temen yang bisa diajak ngobrol. Oke. Lebih nyambung. Terima kasih. Terima kasih.